Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Selamat sore Bapak Ibu, para narasumber, serta para audiens yang saya hormati. Selamat ngabuburit bersama kami di sini bagi yang menjalankan ibadah puasa. Selamat datang kepada semua. Webinar kali ini bertemakan Lost in Whole dan Loss of Whole. Webinar hari ini diselenggarakan oleh Badan Arbitrase Sengketa Energi bersama Petromindo. Terima kasih kepada BASE dan Petromindo. Sedikit perkenalan dari Badan Arbitrase Sengketa Energi atau yang juga dapat disebut sebagai BASE, bahwa BASE adalah sebuah lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang relevan di sektor energi seperti arbitrase, mediasi, rekonsiliasi, dan lain-lain, yang didirikan tahun 2024 oleh para praktisi hukum dan para ahli di sektor energi, dan pendiriannya didukung oleh asosiasi-asosiasi pada industri energi. Perkenalkan, saya Sabina selaku moderator yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum kita memulai, para audiens, saya informasikan terlebih dahulu bahwa para audiens dapat menggunakan fitur Q&A pada platform untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber yang nanti akan dipilih oleh moderator untuk dijawab di penghujung acara. Bapak Ibu sekalian, pada webinar kali ini kita sangat beruntung karena telah dapat menghadirkan dua narasumber yang sangat luar biasa. Narasumber kita yang pertama adalah Profesor Dr. Insinyur Bonartua Halomoan Marbun. Beliau adalah guru besar Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan ITB, dan beliau juga memiliki pengalaman di services company sebagai kontraktor dan juga di oil and gas company sebagai pemberi kerja. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak Insinyur Hasandi Thomas MH. Beliau juga memiliki pengalaman yang luar biasa. Beliau telah berkarir selama 28 tahun di sektor migas, baik sebagai kontraktor ataupun menjalankan posisi di perusahaan, antara lain 21 tahun di Schlumberger sebagai Field Engineer, Field Operations Manager, dan Data Consulting Services, yang ditempatkan di berbagai belahan dunia seperti Argentina, Malaysia, Brazil, Taiwan, UAE, India, dan tentunya Indonesia seperti Papua dan Duri. Beliau juga banyak terlibat pada aktivitas hulu dan hilir, dan juga aktif mengikuti aktivitas konstruksi migas, baik offshore dan onshore. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Prof. Bonar dan Pak Hasandi. Apa kabar Bapak-Bapak sekalian, sehat? Terima kasih Ibu, sehat Bu. Selamat sore, Mbak Sabin, Prof. Bonar, selamat sore. Selamat sore. Selamat Baik, sore Pak. Bapak-Bapak, langsung saja kita memasuki materi pada hari ini dengan tema Lost in Whole dan Loss of Whole. Pertama-tama akan saya persilahkan Prof. Bonar terlebih dahulu. Silahkan, Prof. Baik, terima kasih banyak Ibu Sabina yang kami hormati. Ibu Sabina, Pak Thomas, ada Pak Jo di sini. Saya lihat juga ada Pak Jonathan Tampung-Bolon, serta semua Ibu Bapak yang kami hormati. Selamat sore dan salam sejahtera. Semoga Ibu dan Bapak semua dalam keadaan sehat dan baik. Kalau kami boleh mohon izin Pak Thomas untuk eh, memulai, saya akan berbagi sebuah presentasi tentang pengenalan yang sifatnya paling fundamental tentang sumur yang menjadi topik kita pada sore hari ini. Jadi, eh, sesuai dengan topik kita, yaitu loss in whole and loss of whole, kita boleh mulai dengan sebuah pemahaman dasar yang bisa kita lihat di gambar ini, bagaimana sebuah sumur digunakan untuk mengambil air yang ada di bawah tanah diangkat ke permukaan. Ibu dan Bapak bisa lihat di sini ada katrol yang dihubungkan
ya dengan tiang penyangga dan ada talinya dan di bawahnya kita lihat ada ember warna hitam yang gunanya untuk mengambil air. Jadi pada prinsipnya sumber minyak, gas atau geothermal prinsipnya adalah sama, melakukan sebuah koneksi atau hubungan antara permukaan dengan bawah permukaan, di mana nanti yang menjadi interest kita yaitu minyak, gas atau geothermal itu nanti bisa diangkat ke permukaan dan dikomersialisasikan. Proses pembuatannya juga sebetulnya pada dasarnya sama dengan sumber air yang ada di dekat kita. Kita bisa lihat di sini ada tiang penyangga dari bahan bambu yang gunanya untuk menopang semua alat yang nanti akan dipasang di bawah. Kita bisa lihat di sini juga ada selubung yang ditanam dari bahan batako ya atau hebel yang dipasang di tengah-tengah lubang sehingga lubangnya bisa stabil. Jadi kita bisa lihat ini sebuah analogi yang bisa kita pakai. Tentu saja nggak bisa ya kalau di sumber minyak atau gas ada orang yang merokok ya seperti yang kita lihat atau pakai kaos oblong ya tentu saja dari sisi health safety and environment itu sedikit berbeda karena minyak dan gas itu punya potensi api. Nah, saya boleh ajak Ibu dan Bapak semua kita melihat sebuah perjalanan sejarah industri migas dimulai di tahun 1859 di daerah Pennsylvania di mana kita bisa lihat dengan prinsip yang sangat sederhana, namun tetap mengikuti kaidah. Ada kaidah-kaidah. Industri migas bukanlah industri pertama yang ada di planet bumi, tapi sudah ada material, misalkan pipa, yang memang sudah dibuat oleh perusahaan manufaktur pipa, yang lebih dulu dipakai oleh industri manufaktur, misalnya jembatan, bangunan, konstruksi, ya, atau irigasi, pengairan. Ya, jadi material ini yang digunakan dan prinsip yang sederhana waktu itu yang merupakan keunikan di industri migas di mana ada menara yang digunakan untuk menyediakan tempat bagi pipa-pipa yang nanti akan dimasukkan disambung satu dengan yang lainnya sehingga mencapai kedalaman yang diinginkan di mana ada minyak atau gas. Jadi Ibu dan Bapak bisa lihat di sini ini adalah yang pertama kali dan kemudian dari material kayu berkembang kemudian menjadi karbon steel. Kita lihat di sini ada bonanza minyak yang suka kita lihat di film-film Hollywood dan kemudian ada banyak sekali pengembangan sehingga akhirnya semakin rapatlah menara pengeboran yang dibuat seperti yang kita lihat di pojok kiri bawah ini, yang tadinya di negara bagian Louisiana, Texas, California, dengan kebutuhan minyak yang semakin tinggi, akhirnya makin lama menuju ke lepas pantai, yaitu Teluk Meksiko. Jadi di gambar kanan bawah, Ibu dan Bapak bisa lihat ada banyak sekali menara yang tadinya di darat, kemudian dibangun di lepas pantai. Apa poin yang paling menarik? Di Amerika dan begitu juga di negara yang lain seperti Norwegia, lalu Belanda dan Jerman itu semuanya ini dicatat, didokumentasikan, ada tentu saja banyak potensi gagal atau bahkan kegagalan yang kemudian dicatat dan kemudian dijadikan sebagai sebuah dokumen yang akhirnya berkembang menjadi standar, menjadi pedoman. Salah satunya yang paling terkenal adalah yang kita kenal di industri migas yaitu API, American Petroleum Institute. API bukanlah dibuat oleh kumpulan K3S saja, tapi juga oleh perusahaan manufaktur, bahkan pemerintah ikut mendukung. Ya, jadi ada banyak sekali komponen yang ikut, terutama di dalam konteks waktu itu ya ada API, ada STM, American Society of Testing Materials, dan berbagai bentuk asosiasi yang lain yang tujuannya untuk sinergi bagaimana sebelum Perang Dunia Pertama dan ketika Perang Dunia Pertama Amerika di dalam konteks energi, terutama dalam konteks minyak itu semua siap, semuanya bersinergi. Jadi kita bisa lihat sebuah pembelajaran pertama bahwa di dalam konteks pembuatan guideline, pembuatan standarisasi itu tidak hanya oleh K3S saja, tapi juga oleh semua penopang yang ikut terlibat di dalamnya. Mulai dari onshore, kemudian berkembang menjadi offshore, bahkan sekarang saat ini sudah ada yang namanya deep water dan bahkan ultra deep water. Bagaimana dengan kita di Indonesia? Kita punya sejarah yang juga cukup panjang. Sejak tahun 1885 di wilayah yang saat ini dioperasikan oleh Pertamina EP di Pangkalan Brandan di Provinsi Sumatera Utara. 1885 kita sudah punya sejarah yang Ibu dan Bapak bisa lihat gambarnya. Dimulai dengan yang paling tradisional dengan tenaga kuda dan juga gajah yang kemudian berkembang. Ya, jadi sebetulnya kita juga punya sejarah yang sangat-sangat panjang. Kenapa ini kami bahas? Nanti akan kita lihat bahwa salah satu potensi perbaikan yang sangat-sangat dibutuhkan oleh kita itu di dalam konteks regulasi
standarisasi, dan juga pedoman yang masih membutuhkan potensi perbaikan dari kita semua bersama. Nah, kita bisa lihat di sini Ibu dan Bapak ini adalah menara pengeboran yang tadinya di awal dengan yang paling sederhana, paling simpel itu adalah sumur berbentuk vertikal. Kemudian dengan berkembangnya teknologi dan juga karena lokasi ya seperti tadi di offshore sangatlah mahal biayanya kalau kita membuat sebuah sumur yang vertikal saja dari satu platform. Maka ada yang namanya direksional atau pengeboran berarah dan juga kemudian berkembang menjadi pengeboran horizontal dengan radius pengurasan minyak yang menjadi jauh lebih besar dan minyak yang bisa diangkat itu juga menjadi jauh lebih banyak. Jadi Ibu dan Bapak bisa melihat di sini ada sebuah proses dan tentu saja juga di dalam konteks baik itu tata kerja individu, tata kerja organisasi, pedoman, regulasi dan sebagainya ini juga berkembang dan selalu diaktualisasi. Maka dengan pengalaman yang begitu banyak Ibu dan Bapak bisa melihat di sini ya bahwa sebetulnya di dalam konteks tingkat kesulitan atau difficulty index, pembuatan sumur, minyak, gas, atau bahkan geothermal yang temperaturnya jauh lebih tinggi, ini bukanlah rocket scientist. Bahwa di dalam pembuatan sebuah sumur ada kaidah, ada pedoman, ada banyak hal yang tentu saja selalu ujungnya itu tentu adalah keekonomian. Bagaimana sebuah sumur yang dibuat, baik itu untuk memproduksikan minyak atau gas, atau untuk menginjeksikan sesuatu ke dalam, itu pasti punya nilai keekonomian atau value yang pasti menjadi dasar dari pembuatan sumber-sumber ini. Dan kita bisa lihat di sini Ibu dan Bapak semua yang akhirnya bukan hanya vertikal, tapi juga horizontal, bahkan ada extended reach horizontal, di mana perbandingan antara panjang lateral yang saya sedang tunjukkan ini dibagi dengan panjang horizontalnya, panjang vertikalnya, itu lebih besar daripada 2. Ya, jadi pembelokannya itu sangat ekstrim, bahkan bercabang-cabang yang kita kenal dengan multilateral. Bahkan juga bisa saja sebuah sumur itu kita lakukan sengaja perekahan supaya minyak yang keluar bisa menjadi lebih mudah dan lebih banyak. Nah, dengan berkembangnya teknologi migas, terutama dalam konteks pembuatan sumur, Ibu dan Bapak bisa lihat di sini, ya ada banyak sekali komponen yang bisa saja bukan dari satu perusahaan tertentu. Dari berbagai perusahaan berkontribusi dalam satu komponen atau dalam satu puzzle sehingga membentuk sebuah rangkaian, mulai dari pahat, pipa, ya, bottom hole assembly, ya, alat ukur untuk measurement while drilling, dan sebagainya. Dan ini tentu saja juga akan semakin membuat rumit bagaimana di dalam konteks nanti pembuatan kontrak sebuah sumur. Dan tentu saja hal yang tidak kita inginkan, namun mungkin saja terjadi yang namanya lost in hole, ada barang yang ketinggalan di bawah, atau bahkan sumbernya tidak bisa kita manfaatkan dengan optimum. Jadi Ibu dan Bapak bisa lihat di sini, ya ada pahat, ada motor, MWD, IMS, BHA, dan sebagainya, bahkan termasuk juga sumber daya manusia yang kompetensinya tentu saja ada minimum requirement-nya yang bisa kita lihat dari berbagai negara yang sudah lebih dulu mempunyai standarisasi yang baik dan bisa diteladani. Bahkan kita bisa lihat di sini bukanlah sebuah hal yang sangat sulit dan kita bisa lihat misalkan di Norwegian sektor di Laut Utara atau di UK sektor di Laut Utara ada sebuah sumber yang mempunyai cabang begitu banyak bisa sampai 64 dan semua bisa berproduksi dengan sangat efektif, sangat efisien, tanpa konflik atau bahkan tanpa hal-hal yang sifatnya ambigu. Ya, jadi ini betul-betul sifatnya doable, reliable, dan memang practicable di Amerika atau di Norwegia, UK, dan sebagainya. Nah, dalam konteks sumur yang memang bahannya ada di bawah tanah, Ibu dan Bapak bisa lihat di sini, terutama di dalam konteks pemodelan, di mana kontrak minyak itu umumnya 20-30 tahun, kita bisa lihat di sini ada banyak sekali pembelajaran yang sudah dihasilkan. Mulai dari bagaimana membuat dasar dari desain, kemudian desainnya itu diaktualisasi sesuai dengan keekonomiannya, lalu dikonstruksi seperti yang sedang saya tunjukkan, lalu kemudian di fase operasi, dan tentu saja sumur bisa saja membutuhkan perawatan atau membutuhkan perbaikan, sampai suatu fase akhirnya sama seperti semua yang ada di dunia ini, pada akhirnya semuanya harus ditutup bisa saja karena faktor keekonomian atau karena bisa saja ada isu HSE. Jadi Ibu dan Bapak bisa lihat di sini sebuah proses yang sangat panjang. Jadi kalau topik loss in hole atau loss of hole ini bisa kita ekstrapolasi, bukan hanya di fase drilling, memang isu yang paling hot tentu saja adalah di fase drilling atau di fase pembuatan. Namun di dalam konteks keekonomian, di dalam proses bisnisnya,
bukan hanya di drilling, tapi juga di fase produksi dan fase perawatan sampai akhirnya nanti akan ditutup. Nah, Ibu dan Bapak semua, sekedar berbagi yang bisa kita lihat di sini, ada sebuah grafik yang namanya grafik bath up ya, atau bak mandi yang umum dikenal bukan hanya untuk sumber minyak dan gas termasuk komponen yang ada di dalamnya, tapi juga untuk semua hal yang ada dalam konteks manufaktur dan juga instalasi, pemakaian, penggunaan, perawatan, dan perbaikan. Apa itu? Sumbu X-nya kita bisa lihat di sini adalah waktu, dan sumbu Y-nya adalah failure rate. Ya, jadi ada kemungkinan atau probabilitas bisa saja sebuah barang itu rusak waktu di fase manufaktur atau waktu pemasangan atau waktu penggunaan dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di standarisasi, di dalam regulasi, bahkan juga di dalam konteks arbitrase, grafik ini sifatnya mandatori. Ya, kalau kita lihat di Norwegia, di UK, tentang sebuah alat, katakanlah pahat atau tentang pipa, alat grafik ini pasti ada untuk setiap komponen alat. Ya, walaupun bentuknya tidak selalu persis seperti ini, grafiknya bisa bergeser dengan berbagai pola. Yang Ibu dan Bapak bisa lihat di sini, kalau grafik yang tadi dikembangkan, ya karena apa? Karena di sumber minyak dan gas, kita tidak hanya bekerja dengan satu komponen. Satu komponen bekerja sama dengan komponen yang lain paralel itu tentu saja bisa saja mempunyai rate kegagalan yang berbeda ya, bisa eksponensial, bisa linear, dan juga tergantung dari kemampuan dari observasi. Nah, ini dia. Ini sama seperti jarum di dalam jerami, walaupun bukan hal yang sulit, namun tentu saja dibutuhkan sebuah pengamatan, sebuah standar yang baku yang bisa dipegang oleh kedua belah pihak, baik pemberi kontrak maupun yang mengerjakan kontraknya. Tentu saja mengacu kepada best practice, Ibu dan Bapak bisa lihat di sini bahwa sebetulnya tidak ada yang sulit, bahwa setiap hal, baik yang terjadi tidak sesuai optimum 100% atau bahkan bisa sampai 0% kesuksesannya, itu semua bisa dipetakan. Jadi kita bisa lihat dari banyak sekali industri migas di luar sana, polanya pasti seperti ini. Apakah karena tekanan di dalam, ataukah tekanan di luar, ataukah akibat ada axial tension yang bertambah, atau ada yang disebabkan oleh korosi atau manufacturing defects dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ini bisa jadi kita gunakan untuk kepentingan kita. Nah, itu sebabnya kalau kita lihat di berbagai negara, ada yang menjadi basis yaitu policy. Bagaimana semua problem yang terjadi dengan historis yang begitu panjang, itu kemudian bisa dicari solusinya, dan kemudian dibuatlah sebuah standar yang jelas, yang baku, spesifik, dan kemudian prosedurnya dibuat, dan kemudian dibuatlah petunjuk yang umum, karena memang wilayah kerja satu dengan yang lainnya itu bisa saja berbeda-beda. Maka sesuai dengan topik kita yang kita bahas pada sore ini, yaitu loss in oil, di mana ada kejadian alat peralatan atau bagian dari peralatan yang tertinggal di dalam, bisa mengakibatkan pipanya mengalami kejepit, atau bahkan mengakibatkan isu integritas sumur yang seperti saya tunjukkan, atau bahkan mengakibatkan bencana sehingga sumbernya bisa jadi bahkan tidak bisa digunakan sama sekali. Apakah ini mungkin? Ini mungkin saja, sayangnya. Ya, di Indonesia kita bisa lihat akibat kecelakaan kah, atau mekanikal kah, atau konstruksi kah, atau bahkan geologi. Walaupun ini adalah alasan yang sebetulnya bisa jadi kita perdebatkan. Mengapa? Karena geologinya sudah ada di bawah sana. Geologinya itu sudah menunggu kita. Yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah kita siap dengan kondisi geologi yang ada. Jadi di sini adalah kemampuan bagaimana mampu melakukan identifikasi dan melakukan persiapan, bahkan juga mitigasinya. Ibu dan Bapak semua, ini adalah sebuah contoh yang sangat ekstrim sebagai penutup presentasi saya. Bagaimana sebuah sumur direncanakan, kita bisa lihat yang warna biru ini, direncanakan sampai di kedalaman 1.800 meter. Ya, sesuai dengan sumbu Y-nya ini kedalaman dalam satuan meter. Dan dalam waktu yang kurang dari 50 hari direncanakan sudah selesai dan siap untuk produksi. Namun sayangnya, di grafik yang warna merah yang Ibu Bapak bisa lihat di sini, kedalamannya nggak sampai. Ya, nggak sampai 1.000. Artinya reservoir tidak dijangkau. Bahkan waktunya menjadi jauh lebih panjang. Maka kita bisa lakukan yang namanya identifikasi. Bagaimana perbandingan antara perencanaan dengan aktualnya. Saya tidak akan bahas teknisnya, tapi Ibu dan Bapak bisa dilihat di sini sebuah contoh yang sangat-sangat ekstrim, nyata terjadi di Indonesia,
di mana sebuah sumurnya ini tidak mencapai kedalaman yang diinginkan, bahkan waktunya menjadi sangat panjang sehingga biayanya membengkak, namun sayangnya efisiensi dan efektivitasnya relatif rendah, atau bahkan boleh kita bilang nol. Nah, Ibu dan Bapak, mengenai teknisnya, kita bisa lihat di sini ternyata ada banyak sekali lubang yang bisa kita identifikasi, yang satu mempengaruhi yang lain dan bersifat iterasi, sehingga akhirnya ketika kita hitung dari sisi waktu yang produktif, kita bisa lihat di sini hanyalah 30%, sementara non-produktif lainnya atau waktu yang tidak produktifnya itu adalah 70%. Jadi kita bisa lihat di sini, Ibu dan Bapak, ini memang sebuah bisnis yang bukan seperti manufaktur otomotif atau seperti tekstil atau seperti konstruksi seperti webinar base minggu lalu ya. Dengan penuh rasa hormat, ini adalah sebuah bisnis yang memang sangat-sangat kompleks, yang sangat-sangat sulit, terutama di dalam pemahaman bahwa ini ada di bawah permukaan tanah. Jadi ada proses pemilihan barang yang harus diinstal atau dipasang dengan prosedur yang baik, dan juga penggunaannya, perawatannya, perbaikannya yang tentu saja ini menjadi sebuah tantangan bagi kita. Mengapa? Karena ada banyak sekali K3S dengan berbagai latar belakang budaya. Ya, saya boleh ambil sebuah contoh, misalnya bagaimana API digunakan oleh K3S yang berasal dari Amerika, namun kemudian ada juga seperti misalnya dulu ada Total dari Perancis atau BP yang beroperasi di Teluk Bintuni, banyak menggunakan standarisasi Eropa atau European norm. Ini juga menjadi tantangan bagi kita, Ibu dan Bapak semua, terutama di dalam konteks melakukan analisis yang objektif dalam pembuatan sebuah sumur yang bisa jadi mengalami masalah, apakah itu loss in hole atau loss of hole. Ada banyak contoh yang menarik yang nanti bisa kita bahas, yang bisa kita bahas bersama-sama di dalam konteks diskusi dan tanya jawab. Demikian presentasi singkat dari kami. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan, dan terima kasih. Saya boleh kembalikan kepada Ibu Sabina. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bonar untuk ilmunya dan materinya. Sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, saya sekarang akan persilahkan Pak Hasandi dulu untuk memberikan ilmunya kepada kita. Silahkan Pak Hasandi. Saya pasang dulu presentasinya. Oke, selamat sore. Terima kasih Bapak Ibu atas kesabarannya menjelang berbuka puasa di hari ke-24 ini ya. Beberapa waktu yang lalu saya diundang oleh Pak Jo Hutarjulu, yaitu Ketua Umum BASE yang baru dibentuk ini, untuk berbicara tentang kehilangan dalam lubang dan lubang yang hilang. Oleh sebab itu saya bikin presentasi, judulnya generik saja. Kata kuncinya adalah loss in hole dan loss of hole. Mudah-mudahan dalam waktu 18 atau 20 menit ke depan, sebelum diingatkan kembali oleh Mbak Sabin, saya akan bicara hal-hal berikut. Jadi maksud dan tujuannya. Pertama, sekilas saja aktivitas apa saja yang terlibat dalam operasi di dalam lubang sumur. Kedua, mengenal sebab perangkat bisa terjepit dan mungkin tertinggal. Kata perangkat dalam presentasi ini saya kadang sebut tools, drill string, drill pipe, atau downhole assembly. Tergantung konteks slide-nya, tapi maksudnya sama. Ketiga, jenis-jenis sumur bermasalah yang menjadi pemicu loss of hole. Jadi poin 1 dan sampai 3 itu atas lebih ke teknikal ya. Saya akan skip agak cepat nanti. Keempat, kewajiban dan batasan secara hukum para pihak dalam kontrak. Kelima, perhitungan pergantian yang wajar dan adil dalam kontrak. Yang terakhir, selain kesimpulan, saya diminta oleh Pak Jo untuk menyisipkan saran. Kira-kira apa yang bisa ditambahkan, tidak saja pada penyelesaian sengketa, tapi hal-hal apa yang bisa dilakukan sebelum membuat perjanjian kontrak agar sengketa loss in hole atau loss of hole bisa diminimalisir. Saya akan mulai dengan jenis perangkat yang masuk ke dalam lubang. Jadi sumur dalam operasi minyak dan gas tadi seperti ditunjukkan oleh Mas Bonar adalah sumur yang dibor dengan teknik dan peralatan khusus. Diameter lubang dan kedalaman sumurnya berbeda dengan sumur di belakang rumah orang tua kita atau kakek kita dulu ya di kampung. Jadi gambar sebelah kiri ini
menunjukkan sumur vertikal sederhana hanya untuk ilustrasi. Panah merah yang saya mau highlight nanti akan disebut di belakang, itu ada drilling rig, rotary table, ini biasanya batas permukaan dengan lubang sumur, ini drilling stringnya, sumur lubang terbuka, dan dasar sumur. Ukuran mata bor dalam operasi sumur bor minyak itu bervariasi dari yang paling kecil 3,5 sampai 30 inci, kira-kira 9 sampai 76 cm ya. Lubang sumur kedalamannya juga hanya 300 meter, ada seperti yang di Duri di lapangan minyak milik Pertamina Hulu Rokan sekarang, dulu Chevron. Dan sumur panjang yang lintasannya rekornya itu mungkin sepanjang 9.800 meter. Nah, itu ya mungkin nggak ada di Indonesia, tapi pernah menjadi rekor. Kedalamannya mungkin hanya 5.000 sampai 6.000 meter, lalu lintasan horizontalnya bisa 3.000 meter seperti yang tadi ditunjukkan sama Mas Donar gambar-gambar. Ini hanya sekedar ilustrasi ukuran mata bor, jadi beda dengan tadi bor sumur di kampung tadi, ini ada kepala orang lagi jongkok di depannya, ini kira-kira sebesar kepalanya. Ya, ini bukan mata bor yang terbesar ya, dan ini bukan mata bor yang terkecil. Ini kira-kira mungkin 958, 8,5 dan 6 inci. Ya, ini mata bor yang biasa dipakai eh, di zona yang interest ya, zona yang dimana mungkin ditemukan hidrokarbon. Ini hanya untuk skematik aja. Jenis perangkat yang masuk ke dalam lubang sumur itu dibagi dua grup berdasarkan metode mengangkutnya, yaitu yang pertama yang dengan drill pipe, yang grup ini, yang berikutnya dengan kabel atau wireline services. Demikian juga di lubang tertutup sebelah kanan, kalau lihat sekilas, juga ada operasi-operasi yang diturunkan dengan drill pipe dan dengan wireline. Nah, dari kedua jenis lubang ini, risiko perangkat terjepit memang paling besar terjadi pada pekerjaan lubang terbuka, ya, dan potensi menimbulkan sengketa jika ada perangkat yang namanya LWD atau MWD yang biasanya disuplai oleh kontraktor LWD dan MWD. Nah, apa itu LWD? Hanya sekilas saja, ini contoh foto yang tadi. Nah, ini contoh perangkat LWD ya. Jadi ada mata bor, ada ini mata bornya bisa bergerak independen terhadap uh, drill pipe ini. Jadi ada turbin kecil. Lalu di dalam ada perangkat elektronik yang fungsinya mentransmisikan data dari bawah sumur ini sampai ke atas, ke permukaan melalui lumpur, melalui lumpur ya. Terus ini ada sensor-sensor, nanti ini bisa disambung-sambung, ada berapa sensor sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh perusahaan. Makin panjang dan makin mahal peralatan itu ya. Jadi itu sekilas gambaran mengenai perangkat yang masuk dalam sumur. Berikutnya, mengendali operasi sumur lubang terbuka. Jadi kalau kita lihat tadi dua grup tools yang masuk dalam sumur yang dengan drill pipe. Jadi untuk proses drilling ini yang penanggung jawabnya adalah perusahaan, tapi di dalamnya juga biasanya ada drilling company ya, tapi untuk penyederhanaan saya grupkan sebagai perusahaan. Kalau melibatkan LWD, itu ada kontraktor sebagai stakeholder juga di sini. Kalau untuk wireline ini straight forward, jadi perangkat dan penanggung jawabnya adalah kontraktor ya. Risiko perangkat terjepit di dalam lubang terbuka. Jadi untuk yang dengan drill pipe, ini saya tidak akan bahas, apa nanti masuk dalam diskusi ya, dan bagian yang Pak Prof. Bonar nanti menjelaskan. Untuk wireline, biasanya jenis risiko itu terjepit di dasar sumur, terjepit saat sedang merekam, ini saat sedang logging, kecepatan 1.800 feet per jam, terjepit saat pengambilan sampling, tekanan dan batuan. Ini karena toolnya bisa stationary dari 30 menit sampai 1 jam dari satu tempat. Terjepit saat melewati kisit. Kisit itu penampang lubang yang bentuknya ya seperti lubang kunci. Jadi bundar di atas, di bawahnya lonjong. Melewati casing shoe. Nah, karena di bawah casing shoe ini biasanya terjadi washout yang besar. Kabel kawat tergulung. Nah, by the way, ini 3 insiden yang ini nih
lebih banyak terjadi pada sumur yang mempunyai deviasi tinggi. Jadi tools atau perangkat itu akan eh, pada posisi di bagian bawah dinding sumur, sehingga menyebabkan lebih mudah tersangkut. Nah, yang terakhir ini kabel tergulung, ini adalah kesalahan kontraktor 100%. Dia operator winch-nya mengemudikan winch-nya ngegas terlalu cepat sehingga kabelnya masuk lebih cepat daripada perangkat tools-nya, logging tools-nya, karena dia ada friksi menuruni sumur. Berikutnya, saya masuk ke risiko loss in hole dalam sumur lubang terbuka. Ini perangkat jatuh bebas, wireline logging ya. Perangkat jatuh bebas atau putus dari kabel di permukaan. Ini jatuh bebas masuk dalam sumur. Sedangkan ini perangkat tertinggal yang terjepit di dalam sumur. Dua insiden ini benar-benar murni kesalahan operator karena lalai dan weak point-nya putus tanpa persetujuan perusahaan. Nah, apa itu weak point? Weak point itu adalah bagian terlemah antara kabel dan tools yang memang didesain sedemikian rupa agar bisa putus sebelum kabelnya putus. Jadi untuk kondisi terjepit memang harus diputus. Nah, ini kesalahannya dari operator yang pertama kedua. Yang ketiga sama juga perangkat terjepit, ya apakah dari di dasar sumur atau karakteristik dan sebagainya, tapi sengaja diputus weak point-nya atas persetujuan perusahaan untuk dilanjut dengan proses phishing. Sedangkan yang terakhir ini sedikit berbeda, perangkatnya tersangkut, tapi tidak boleh diputus weak point-nya. Jadi mekanisme phishing-nya dinamakan cut and thread, yaitu untuk menjamin kesuksesan phishing-nya 100%. Ini karena ada bahan radioaktif dalam rangkaian perangkat itu ya. Kemudian, by definisi saya masuk mengenai loss in hole. Ini definisinya apa? Jadi tadi kita bicara mengenai perangkat terjepit ya, bisa karena rangkaian drilling string atau wireline services. Pada saat perusahaan menyetujui operasi phishing kelanjutannya, biasanya perusahaan mengizinkan atau sampai maksimum usaha itu 3 kali. Apakah berhasil? Jika tidak, maka barang itu dianggap loss in whole. Jika berhasil, apakah toolsnya itu rusak atau tidak? Kalau rusak, lebih besar dari 80% atau total loss atau damage beyond repair, ya dianggap seperti loss in whole juga. Kalau tidak, ya semua happy. Lalu demikian juga kalau bisa diambil, ada kerusakan sedikit, bisa diperbaiki, ya lanjut operasi. Oke. Selanjutnya, batas tanggung jawab dan biaya penggantian. Jadi proses ini setelah phishing ya, setelah dianalisis, apakah ini kelalaian kontraktor? Jika tidak, maka apakah perusahaan bertanggung jawab? Pertanyaan berikutnya. Jika ya, tapi tunggu dulu. Informasi barang yang dilaporkan hilang oleh kontraktor, apakah sesuai dengan yang terdaftar dalam kontrak? Jika ya, nah ini semua happy. Perusahaan membayar, kontraktor juga mendapat uangnya. Kalau tidak sesuai, ya perusahaan tidak mengganti. Sayangnya pada tahap ini, di mana sering terjadi keraguan. Karena laporan yang diberikan, kalau memang tidak pernah ada verifikasi yang jelas, laporan yang diberikan dari kontraktor ke perusahaan adalah berupa laporan tertulis saja. Perangkat yang hilang ini, nomor ini, tahun pembuatan ini, umurnya sekian tahun, dan seterusnya. Tapi tidak bisa dibuktikan. Dibanding dengan kasus, misalnya fish-nya berhasil di-fish, kelihatan, bisa diverifikasi, oh toolnya memang ini yang hilang tadi. Kalau masih keadaan bagus, ya happy semua. Kalau rusak, nah, perusahaan akan bayar. Untuk pembayaran, ya bisa untuk perbaikan atau ganti dengan harga yang dikurangi akumulasi atau depresiasi dan ya selanjutnya batas tanggung jawab untuk loss in whole. Perusahaan menanggung biaya operasi eh sebentar saya pindah dulu nih.
Perusahaan menanggung biaya operasi menyangkut phishing tersebut. Kontraktor memberikan bantuan dalam kapasitas sebagai penasehat. Perusahaan hanya mengganti biaya kerusakan atau kehilangan hanya pada saat perangkat di bawah rotary table tadi dari diagram yang sebelumnya. Jadi kalau tool itu masih di catwalk, masih di rak, masih diangkat oleh crane, atau jatuh atau gimana, itu definisinya bukan loss in whole ya. Jadi mungkin kalau ada pun kerusakan ya selesainya dengan musyawarah. Tanggung jawab perusahaan tidak akan bertambah atau accrue sepanjang kerugian atau kerusakan tersebut disebabkan oleh kelalaian tidak wajar atau kesengajaan kontraktor. Jika operasi phishing diakibatkan oleh kelalaian kontraktor, maka kontraktor memikul tanggung jawab operasional. Perusahaan tidak akan mengganti perangkat jika, nah itu tadi, identitasnya tidak sesuai. Tidak membuat laporan dalam waktu 48 jam, atau 5 hari atau 1 minggu, tergantung kesepakatan sebelumnya. Ini mungkin di arah remote ya. Tapi mungkin sekarang dengan adanya Starlink ini bisa dihindari ya. Biaya penggantian, nah ini yang paling penting. Biaya penggantian perangkat yang hilang dikurangi dengan nilai penyusutan akumulasi. Ini contoh yang dari beberapa kontrak. Tentu saja nilai itu tidak akan menjadi nol karena harus dibatasi, yaitu ini lagi sesuai dengan kesepakatan bisa 40, 50, 60%. Ini harus didiskusikan para pihak sebelum kontrak ditandatangan. Namun perusahaan akan menyepakati kondisi 1-2 ini jika ada detail informasi tadi, spesifikasi tool, nomor seri, tanggal pembuatan, dan tanggal perolehan perangkat, at least. Jika ada perangkat yang sudah diasuransikan oleh kontraktor, maka ini tadi sudah dibicarakan, penggantiannya akan dikurangi ya. Kontraktor wajib memberikan daftar perangkat yang sudah diasuransikan, dapat memasukkan biaya premi dalam harga penawaran. Nah, ini saya kasih tanda seru, karena kontraktor juga harus hati-hati waktu memasukkan penawaran, jangan terlalu mahal, karena nanti bisa kalah dalam lelangnya. Loss of all permasalahan pada sumur. Saya tidak mau berpanjang di sini karena sudah banyak jurnal, makalah, atau tulisan dalam event-event seperti SPE, IPA, IATMI, IAPMI, jadi di dalam dan luar negeri. Perbedaannya hanya cara penulisan, case studies, dan mungkin titik berat kasusnya di mana. Tapi nanti ujung-ujungnya kesimpulannya akan ke salah satu atau salah dua kombinasi dari ini. Jadi silahkan dibaca sendiri, di browsing. Saya tidak akan banyak berbicara di sini. Berikutnya batasan tanggung jawab dan biaya penggantian. Perusahaan bertanggung jawab atas setiap kehilangan atau kerusakan terhadap lubang tersebut. Ya ini blanket policy-nya. Kecuali jika kelalaian dari kontraktor. Jadi atas pilihan perusahaan, kontraktor harus melakukan pengoboran lubang baru di lokasi yang sama. Dan SOP-nya biasanya mengendaki perlunya dilakukan site tracking hingga mencapai kedalaman yang sebelum terjadi loss of all. Kontraktor tidak dibayar penggantian. Oke. Jika terjadi perangkat hilang dan perangkat loss of all akibat kelalaian kontraktor, kontraktor harus menyediakan kembali perangkat dengan spesifikasi sama tanpa pergantian biaya. Tanggung jawab kontraktor atas biaya yang timbul maksimal sampai nilai pekerjaan. Kelebihan biaya yang tidak ditanggung oleh kontraktor akan menjadi beban perusahaan. Setelah ditentukan kejadian loss of all oleh perusahaan, kontraktor tidak berhak untuk pembayaran standby. Perusahaan tetap wajib membayar bagian yang sudah selesai dikerjakan. Jika kemudian kontraktor keberatan atas laporan hasil investigasi perusahaan, dengan kesepakatan dua belah pihak bisa mengajukan pendapat pihak ketiga atau expert investigator seperti Prof. Bonar ini juga termasuk expert ya, atau institusi atau badan-badan yang lain dalam dan luar negeri. Akhirnya sampai kepada kesimpulan sebelum saran-saran nanti, potensi perangkat terjepit dalam sumur yang terbanyak adalah pada saat operasi lubang terbuka dan berpotensi sengketa jika pada drilling string tersebut terpasang LWD dan MWD. Ini perangkat yang sangat mahal dan belum tentu ada asuransinya. Jadi risiko terbesar di sini perdebatannya.
Penyebab perangkat terjepit tidak selalu mudah dikategorikan. Apakah murni kondisi sumur atau kombinasi dengan kesalahan operator. Namun sengketanya bisa dapat diminimalisir jika kontrak dibuat dengan rinci dan komprehensif batasan tanggung jawab dan para pihak. Berikutnya, ketidaktelitian dalam memverifikasi kondisi fisik dan kesesuaian spesifikasi perangkat merupakan salah satu penyebab sengketa sulit diselesaikan dengan asas good faith, terbuka, dan adil. Nah, ini di mana kasus apa namanya rasa curiga atau ada dusta di antara kita. Nah, itu yang menyebabkan penyelesaian sengketa ini memang sulit. Oleh sebab itu, perlu dilakukan hal-hal yang nanti akan disebut di saran. Perhitungan antisipasi kerugian dapat dilakukan oleh para pihak dengan menegosiasikan batas maksimal harga penggantian akibat penyusutan sebelum kontrak ditandatangan. Demikian ya. Sekarang saya masuk ke dalam saran. Jika akan beroperasi di wilayah dengan kesulitan tinggi yang berpotensi masalah, mitigasi pencegahan kenaikan biaya operasi sudah dapat diperhitungkan dari awal nih. Secara proaktif kita ngitung nih. Misalnya kita udah tahu nih karakteristik batuan, banyak rekahan, terjadi loss di sini, kedalaman yang kritis, kedalaman zona interest itu berapa, dan perangkat yang akan masuk lubang, dan lain-lain. Atau kadang kita juga bisa memilih teknik pengobaran khusus, misalnya untuk geothermal ya, atau zona wilayah yang sering loss atau blowout itu ya pakai manager pressure drilling. Ini ada BOP-nya waktu drilling. Nanti mungkin Prof. Bonar juga bisa menjelaskan. Berikutnya cek fisik bersama para pihak dan didokumentasikan dengan foto. Ini memang sulit kenyataannya karena pada saat mobilisasi ke suatu tempat yang baru, mungkin toolnya datang dari tempat lain, langsung dari lokasi ke lokasi. Tidak ada witness atau yang sudah ditunjuk oleh perusahaan untuk melakukan verifikasi bersama. Tahu-tahu sudah tiba di lokasi. Lokasi pengobaran biasanya sempit ya areanya, baik di darat, apalagi offshore. Tools-toolsnya sudah ditumpuk-tumpuk. Nah, untuk melakukan verifikasi itu perlu minta bantuan crane operator yang lagi makan siang, lagi sholat, atau lagi ada operator, lagi ada operasi di rig tersebut, sehingga akhirnya tidak sempat melakukan verifikasi, apalagi di foto barangnya. Tahu-tahu sudah masuk ke dalam lubang. Nah, ini akan timbul masalah jika tahunya toolnya hilang. Ya, jadi menimbulkan dusta di antara kita, potensinya itu. Terus project IPM dapat dipertimbangkan selain untuk menghindari sengketa, juga meningkatkan efisiensi dan penghematan. Jadi artinya dengan memperhatikan kriteria seperti turnkey atau lump sum bertahap, ini sangat favorable bagi kontraktor ya. Atau untuk PSC yang baru berukuran kecil, jadi mungkin juga bisa memilih IPM. Untuk wilayah kerja yang brownfield ya, semua historical datanya sudah lengkap, pengetahuan mengenai daerah-daerah kritis udah banyak, itu bisa dipersiapkan, bisa diantisipasi. Dan perusahaan tersebut memiliki keterbatasan peralatan dan SDM atau untuk wilayah remote. Berikutnya, dalam klausul kontrak ada yang menyebutkan, mungkin nggak semua kontrak ya, ada kontrak yang menyebutkan klausul wewenang perusahaan untuk menghentikan kontrak tanpa perlu alasan apapun. Pasal ini sangat kontraproduktif pada saat kontraktor mengajukan kredit ke bank. Ya, mereka jelas bank akan ragu untuk memberikan kontrak yang tahu-tahu bisa diputus ya, dan membatasi kemampuan kontraktor untuk menangani proyek besar yang mempunyai, misalnya ada program 5 sumur yang nggak mau bank kasih uang. Perhitungan risiko loss in whole dan atau loss of whole perlu dilakukan untuk kontingensi aja jika terpaksa dilakukan pilihan sulit. Paling tidak untuk perhitungan untung rugi dapat dilakukan dengan cepat on-site. Tapi angka ini jangan dimasukkan pada anggaran pada saat minta persetujuan ke SKK Migas, karena ini pasti akan ditolak. Sosialisasi kepada industri asuransi dan perbankan. Nah, bisnis asuransi seperti kita tahu berdasarkan statistik. Berbeda dengan misalnya asuransi kendaraan untuk mobil atau motor, mereka sudah tahu itu berapa angka kecelakaan atau total loss per tahun misalnya. Untuk perumahan juga mereka pasti akan survei dulu ke rumah kita, apakah di sebelah
pasar, apakah di tengah hutan atau bersebelahan dengan pabrik. Nah, itu risiko-risiko itu akan dibuat oleh asuransi untuk membangun ya rumus-rumus preminya berapa, penggantinya berapa. Sedangkan untuk industri migas itu sangat jarang informasi mengenai risiko yang dalam lubang. Kalau untuk yang menyangkut kesehatan, kecelakaan, BPJS kesejahteraan karyawan dan sebagainya itu udah banyak. Asuransi banyak yang melakukan pelindungan. Tapi untuk barang-barang downhole, mereka tidak ada bayangan toolsnya itu apa sih? Kenapa mahal sekali? Terus kenapa bisa hilang dalam sumur? Memang hilangnya karena sengaja atau tidak sengaja dan kondisinya seperti apa gitu. Terus seandainya hilang, implikasinya terhadap kontraktor itu apa? Implikasi terhadap perusahaan itu apa? Mereka tidak punya informasi yang lengkap untuk menjalankan bisnis ini. Makanya perlu ditingkatkan pemahaman akan risiko-risiko yang ditanggung oleh perusahaan di bidang pengeboran. Nah, sekian. Terima kasih. Semoga menjadi informasi yang berguna. Saya kembalikan waktunya kepada Mbak Sabin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hasandi untuk ilmu dan materinya. Terima kasih juga kepada Prof. Bonar tadi sudah membagikan materinya. Sekarang kita memasuki tahap diskusi bersama. Ini ada beberapa pertanyaan, sudah ada pertanyaan masuk. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan audiens, eh, ada pertanyaan untuk Pak Hasandi dulu. Pak, tadi Bapak katakan bahwa phishing 3 kali itu dapat menentukan atau dapat menyimpulkan suatu perbuatan, satu objek itu lost in whole. Apakah phishing 3 kali ini merupakan best practice atau apakah ada pedoman, regulasi atau standar yang dapat diacu untuk kegiatan phishing 3 kali ini? Kemudian apakah kesimpulan lost in whole hanya dapat ditentukan oleh phishing 3 kali? Oke, ya. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin statement itu cukup membuat ambigu ya. Sebenarnya tidak ada peraturan atau standar yang tertulis untuk phishing itu harus 3 kali. Tapi biasanya dilakukan maksimum 3 kali. Oke. Terutama untuk drilling rig yang besar ya, kan mahal itu biaya operasi untuk phishing. Biasanya bisa 12 jam atau 20 jam untuk sekali turun. Bayangin harga per jam itu drilling rig itu apalagi di offshore mahal sekali. Jadi standar praktisnya ya tergantung perusahaannya mampunya seberapa. Dan itu tergantung kedalaman sumur juga. Jadi bisa 1 kali kalau langsung berhasil, bisa 2 kali, bisa 3 kali, atau kalau masih nanggung kira-kira hampir ke fish nih toolnya, ya 4 kali juga bisa. Jadi bukan suatu batasan yang fix harus harus 3 kali. Itu hanya mungkin ya memang standar praktis. Ya, biasanya perusahaan mencoba 3 kali ya kalau udah ya ya udah nggak perlu coba lagi karena Oke. implikasinya akan mahal bagi eh, drilling rig-nya. Oke. Baik, terima kasih Pak Hasandi untuk penjelasannya. Mungkin saya sekarang akan lempar ke Prof. Bonar. Mungkin dari Prof. Bonar ada tambahan, ataupun mungkin dari segi teknologi, Prof. Em, Bagaimana teknologinya untuk melaksanakan phishing ini? Baik, terima kasih Ibu Sabina. Jadi kita boleh belajar dari negara lain atau K3S lain di luar yang punya pengalaman lebih banyak. Jadi fish ikan, tentu saja bukan ikan makhluk hidup, tapi fish yaitu barang yang tertinggal, yang tidak diinginkan ada di dalam lubang. Fish ini bisa apa saja, bisa mata pahat, bisa pipa, bisa apa saja, termasuk warna lain. Ya, jadi tidak berguna, tidak melakukan fungsinya sesuai dengan tugasnya. Ketika dia ketinggalan di bawah, maka proses pengeboran menjadi terhenti atau tidak optimum. Nah, di dalam konteks apa yang bisa kita lihat dari negara lain seperti Norsok di Norwegia, Deutsches Institut für Norm di Jerman, British Standard misalnya, di situ dijelaskan dengan amat sangat spesifik. Apa yang ketinggalan di bawah?
dari material apa, bagaimana sifat elektromagnetiknya, apakah ada unsur radioaktif, seberapa besaran paparan radiasinya, dan sebagainya dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat di berbagai K3S atau di regulasi pemerintah atau bahkan di pemerintah federal di Amerika, ini ada. Nah, tadi Ibu bertanya kepada Pak Thomas, dan kalau kami boleh mohon izin lengkapi, senior saya di ITB, Pak Thomas, bahwa di Indonesia kita sayangnya sampai saat ini sejauh yang kami tahu, baik di PTK maupun di SNI yang dikeluarkan bersama dengan Ditjen Migas, ini memang belum ada. Sifatnya sangat-sangat umum, dan kalau kita lihat lebih spesifik lagi di dalam konteks TKI, tata kerja individu atau tata kerja organisasi TKO yang ada di K3S K3S baik yang dari luar maupun ya, internal kita, ya itu memang belum spesifik. Apakah dengan menggunakan prinsip magnet atau dengan menggunakan bahan kimia atau menggunakan dengan metodologi pemotongan, ada banyak sekali. Nah, kalau di luar ini sudah spesifik, tergantung dari daya, apakah ada kinetikanya, apakah ada shear atau tarikannya, bagaimana bekerja secara aksial, dan sebagainya, dan seterusnya, dan lain-lain. Nah, makanya ini agak susah di Indonesia kita yang sangat kita sayangi ini untuk menentukan identifikasi. Karena berapa kali, berapa lama, kita tidak boleh lupa bahwa yang namanya phishing itu juga ada biayanya. Dan juga ada risiko kegagalannya. Atau kalau kita mau lebih positif, ada risiko keberhasilannya. Maka alat yang ditentukan, termasuk juga sumber daya manusia yang punya kompetensi, itu juga termasuk bagian dari permainan. Nah, kita belum sampai sedetail itu, bisa jadi ini sebuah langkah yang baik, momentum untuk melihat kembali supaya kalau ada FIS, ada pengambilan keputusan yang cepat, terutama dalam konteks paparan radioaktif. Maka bisa kita langsung putuskan apakah kita langsung tutup sumurnya dan kemudian melakukan sidetrack atau ST atau bagaimana. Nah, metodologi pengambilan keputusan ini sejauh yang kami tahu ini hanyalah ada di internal perusahaan dan tergantung dari pengalaman dan internal ya. Jadi pengetahuan lesson learned yang ada di spesifikasi di tiap wilayah kerja. Jadi memang ini bukan hanya tentang teknologi Ibu Sabine dan juga Pak Thomas dan Ibu Bapak semua, tapi juga tentang pengetahuan, pengalaman, lesson learned. Karena sebetulnya phishing ini adalah art atau seni. Dia bukanlah 100% engineering. Jadi ini sebuah momentum yang sangat bagus, terutama di dalam konteks phishing. Selalu kita harus lihat dulu ya, bahwa kegagalan ini karena apa? Apakah karena manufaktur? Kita pernah contohnya ya sebuah sumur dalamnya 8.000 feet, artinya Ibu dan Bapak bisa bayangkan tinggal dibagi dengan 30 feet satu join, ya dari sekian banyak pipa kita bisa identifikasi ternyata ada satu pipa yang gagal manufakturnya. Mengapa? Karena bisa kita ambil ke permukaan, kita identifikasi dengan scanning elektron mikroskop, dengan X-ray diffractometer, diuji lab, uji tekan, dan sebagainya. Nah, ini tidak selalu bisa, karena seperti yang tadi Pak Thomas sampaikan, ini ada di subsurface, tidak selalu bisa kita ambil. Namun, ada banyak hal yang sudah dipelajari, dipraktikkan di luar sana yang bisa kita coba. Jadi, dengan penuh kerendahan hati di Indonesia, kita sampai saat ini memang belum ada basic line tentang fundamental phishing. Demikian Ibu Sabina. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bonar untuk penjelasannya. Ini ada beberapa pertanyaan dari audiens juga, nanti saya akan melemparkan pertanyaan mengikuti dari diskusinya. Oke, tadi saya lanjutkan. Ini ada pertanyaan dari Pak Jimmy, dari audiens. Pertanyaannya adalah, apakah kemampuan dan kehati-hatian drilling kontraktor menjadi faktor utama terjadinya lost in hole? Dan kondisi lost in hole seperti apa yang dapat dibebankan kepada perusahaan? Kemudian berdasarkan pengalaman Bapak-Bapak, adakah kejadian lost in hole yang disengaja oleh kontraktor? Silahkan, mungkin Prof. Bonar dulu. Baik, terima kasih banyak Ibu Sabina. Kami boleh mohon izin ya Pak Thomas untuk menjawab nanti. Kami mohon Pak Thomas yang lengkapi dan koreksi. Jadi sebetulnya kembali kepada itikat baik, baik dalam hal ini kontraktor yang membantu atau to serve K3S. Tentu saja K3S juga pengen semuanya baik dan kontraktor juga dapat untung. Nah, maka yang menjadi pokok utama di dalam konteks loss in hole ini adalah pertama, barang apa yang mau dimasukkan,
bagaimana memasukkannya. Nah, ini tentu saja sebuah keputusan yang pada akhirnya diambil oleh K3S, yaitu perusahaan yang memberikan instruksi atau memberikan perintah. Nah, seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Thomas, tentang alat yang mau dimasukkan. Ini tentu saja harus sesuai dengan kriteria dan spesifikasi. Nah, ini juga menjadi sebuah tantangan bahwa ada banyak alat yang memang patennya perusahaan tersebut, Pak Jimmy. Misalnya barang X tanpa saya harus sebut nama ya, itu punya kontraktor atau service company tertentu. Polanya, fungsinya bisa jadi hampir mirip, tapi punya kontraktor yang lain. Jadi memang ini bukanlah sebuah bisnis yang relatif umum seperti manufaktur mobil, konstruksi, dan sebagainya. Ada hal-hal atau barang-barang atau prosedur yang kita bisa lihat di daftar paten itu memang punya perusahaan tersebut dan tidak selalu terbuka untuk umum. Jadi ini tantangan buat kita di industri migas. Nah, tapi tentu saja di dalam konteks operasional ada banyak pelajaran. Kami boleh kasih sebuah contoh. Sebuah service company, ya sebut saja Mawar, itu punya sebuah alat yang sangat-sangat terkenal, diuji di berbagai negara. Spanyol, Jerman, Amerika Selatan, Mamma Mia, perfect, semuanya sempurna. Tidak ada masalah sama sekali, 0,0. Nah, kita coba di lapangan kita di Indonesia ini, dan ternyata gagal total. Mengapa? Karena tidak sesuai dengan karakteristik geologi kita yang memang waktu itu juga ditambah lagi dengan semennya yang ikatan semennya itu hampir mendekati nol. Artinya semen bondbloknya itu sangat-sangat besar milih Ford-nya. Jadi memang ternyata alatnya itu didesain untuk sumur yang relatif kondisinya baik. Nah, waktu itu ada sumur yang kondisinya tidak baik, yang jauh di bawah minimum requirement dan kita coba alatnya ternyata nggak bisa. Jadi apa poin paling pentingnya di sini bahwa bukan hanya spesifikasi tapi harus cocok persumuran dengan alat yang mau dipasang. Bagaimana ini? Oh, ada metodologinya, ada diagram alirnya yang bisa kita pakai Pak Jimmy dan Ibu Bapak semua. Jadi ini sebetulnya bukan seperti yang tadi kita sudah bahas, ini bukanlah tentang bagaimana membuat roket ke bulan atau planet Mars, bukan. Ada banyak kaidah yang bisa digunakan. Nah, cuma memang sayangnya di kita di Indonesia selain dari sisi internal di perusahaan juga dari sisi regulator yang memberikan izin kelayakan alat, ya tentu saja ada ibu bapak yang kita hormati di regulasi sana. Begitu juga dalam konteks pengawasan, ya ada juga di sana di Jalan Gatot Subroto, dan juga dari sisi lingkungan, ya ada Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi ada banyak sekali aspek di sini yang kadang-kadang peraturannya suka tumpang tindih. Nah, jadi memang beda dengan seperti yang tadi sudah kita sampaikan bahwa contohnya ada SOP, ada guideline, ada TKI, ada TKO. Kalau di luar sana itu dibuat bersama-sama untuk kepentingan bersama. Nah, berbeda dengan di Indonesia kita di mana kadang SOP itu hanya di internal, ya tidak selalu inline dengan yang memberikan tugas atau yang memberikan pengawasan dan atau yang mengawasi dalam konteks keuangan. Jadi ini memang tantangan yang khusus di kita di Indonesia. Demikian. Semoga menjawab ya. Terima kasih Ya, banyak Ibu Sabina dan Ibu baik. Bapak. Terima kasih, Prof. Gunar, untuk penjelasannya. Dari Pak Hasandi, ada yang mau ditambahkan? Oke, baik. Di Pak Jimmy ya. Jadi saya tangkap dua pertanyaan tadi. Siapa yang bertanggung jawab? Apakah perusahaan bertanggung jawab untuk kehilangan perangkat milik kontraktor dalam sumur? Lalu yang kedua, apakah memang ada kesengajaan dan gimana memprediksinya? Jadi by default kalau semuanya berjalan lancar, memang lubang itu semua eh, dan beserta isinya perangkat yang masuk, jika terjadi apa-apa itu adalah tanggung jawab perusahaan by default ya. Selama bisa dibuktikan bahwa perangkat atau tools yang masuk itu tidak masuk karena kelalaian kontraktor atau kesengajaan yang eh, dibuat dibuat-buat lah misalnya. Dan proses apa tadi saya mau bilang. Jadi segala itu semua bisa diidentifikasi, bisa dianalisis karena ada CSI-nya juga. Jadi bisa di reverse engineering apakah benar ini kelalaian yang disengaja misalnya. Karena informasi atau data-data yang terekam itu di permukaan itu sudah cukup banyak ya. Misalnya ada rekaman mengenai tegangan string atau tegangan wireline itu selama turun, kapan dia putus, itu kapan tegangannya loncat. Lalu dari mud pressure juga rekaman juga ada. Kapan kira-kira misalnya sirkulasi matnya tiba-tiba
naik pressure-nya itu karena mungkin ada yang mampet, ada formasi yang collapse. Jadi kemungkinan itu eh, bisa dibaca atau dianalisis dari data-data yang terekam. Jadi tidak serta-merta perusahaan akan mengambil keputusan, oh ini tanggung jawab saya. Tapi dilihat juga partisipasi kesalahannya kontraktor dalam operasi itu. Baik. Lalu yang menjawab pertanyaan kedua, apakah bisa kontraktor dengan sengaja menjatuhkan perangkat ke dalam sumur? Ya sebenarnya nggak bisa. Ya itu tadi dengan CSI tadi, kita dengan data-data itu tadi sebenarnya kita bisa lihat kok. Apakah memang tahu-tahu bisa nyangkut secara tanpa ada tanda-tanda lain. Jadi pasti ada tanda-tanda yang terkait gitu. Nah, terus yang paling penting tadi adalah eh, data verifikasi tools atau perangkat sebelum masuk ke lubang. Jadi harus dicocokkan apakah yang lubang sesuai yang dilaporkan. Karena sengketa yang terjadi adalah mereka mengklaim bahwa tool kami masuk namanya ini, serial number ini, tahun pembuatan ini, harga gross book value-nya atau net book value-nya masih seperti ini. Jadi tolong minta diganti. Nah, ini perusahaan tentu saja menjadi curiga kalau hanya berdasarkan pelaporan itu kan sebaiknya ada foto atau dokumen yang bisa ditunjukkan. Jadi sebenarnya tidak, tapi memang mungkin tidak praktis waktu mencari data itu sebelum masuk ke dalam sumur, belum dijadikan suatu apa ya, SOP yang ketat dijalankan, tapi harusnya bisa dicegah. Itu kalau Oke. bisa dijawab. Berarti akan sangat sulit untuk sengaja gitu ya, Pak, Harusnya melakukan nggak boleh. Ya, atau apa sampai menimbulkan insiden yang dapat dikategorikan sebagai loss in hole ini karena memang sudah banyak standar prosedur yang eh, harus dijalankan begitu ya, Pak ya. ya. Kemudian bagaimana lost in hole dan loss of hole dinilai dalam kaitannya dengan kelalaian, faktor alam, dan kondisi lubang atau apa tahap-tahap yang harus dilakukan gitu. Bagaimana cara penilaiannya ini, Pak? Gitu. Apakah ada prosedur atau ada pedoman? Kembali lagi kita ke prosedur dan pedoman ataupun regulasi terkait cara menilai gitu. Baik, mungkin boleh saya persilakan Pak Hasandi. Baik. Jadi untuk menilai apakah itu misalnya karena penyebabnya karena sumur, itu pertama apakah kita bekerja di wilayah daerah eksplorasi yang belum ada datanya, belum ada eh, pengetahuan mengenai formasinya, apakah banyak rekahan, banyak fracture, itu mungkin menjadi risiko yang harus bisa kita hadapi ya, harus kita hadapi. Jadi kemungkinan untuk tools tersangkut pada saat proses drilling ataupun logging, nah itu semua akan terindikasi dengan berbagai apa ya data atau rekaman-rekaman yang terlihat secara real time. Jadi apalagi teknologi sekarang tools-tools itu merekam segala segala macam data ya, selain sinyal-sinyal dari formasi yang biasa diukur, tapi ada juga misalnya akselerasi tools, orientasi tools, diameter lubang, terus kecepatan aliran mat, pressure dari mat pump, pressure-nya untuk pompa sama ataukah yang naik juga sama atau ada loss. Nah, itu indikasi-indikasi seperti itu bisa merupakan dijadikan indikasi awal apakah mungkin kemungkinan ini memang terjadi sesuatu di dalam lubang dan apa kira-kira tindakan pencegahannya. Tadi saya bilang mengenai apa pressure management drilling ya. Jadi kalau di daerah geothermal itu yang paling terjadi adalah mud loss. Itu karena banyak fracture ya, banyak rekahan. Nah, memang itu yang sengaja dicari untuk daerah geothermal karena mengharapkan uapnya keluar dari fracture yang besar-besar. Tapi sialnya dalam tanda kutip waktu pengeboran daerah itu sering loss, jadi matnya hilang. Ya. Nah, cara mitigasinya ya dengan memakai metode pengeboran dengan pressure management itu. Jadi ada semacam BOP ya, blowout preventer itu mencegah supaya tidak terjadi apa tekanan yang
mendadak keluar dari sumur. Itu saja. Baik, Mungkin Prof. Benar ada tambahan? iya. Silakan, Prof, apabila ada tambahan. Ya, baik. Terima kasih. Yang tadi disampaikan Pak Thomas, ya, di fase eksplorasi, terutama ketika kita masih miskin dengan data, itu sebabnya kenapa di fase eksplorasi, kalau kita bisa bandingkan dengan SOP di tempat-tempat yang lain, itu sebegitu rigid, sebegitu cermat, dan sebegitu mawasnya, sehingga alat yang dipasang baik dalam konteks mengukur tekanan, temperatur, litologi, dan sebagainya, itu haruslah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan identifikasi dalam rentang yang jauh lebih lebar. Karena kita tidak punya data atau miskin dengan data. Nah, itu sebabnya tentu saja ini berdampak kepada spesifikasi alat yang tentu saja akhirnya biayanya meningkat. Seperti misalkan yang tadi sudah kita bahas ya di dalam konteks menentukan suara kebisingan yang ada di belakang casing dan semen dari sebuah alat company company X yang ternyata tidak masuk ke dalam rentang karena kondisinya jauh lebih ekstrim. Hal yang seperti ini sebetulnya bisa kok diantisipasi, tentu saja harus dengan perencanaan yang baik. Jadi sebetulnya kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Thomas ada kata kunci key shifting, differential pipe sticking, ya. Ini sebetulnya adalah sebuah terminologi yang di luar sana sudah bukan lagi termasuk kategori perbincangan. Ya, kalau bahkan saya mau lebih ekstrim, tadi saya sempat lihat di lembar pertanyaan, ya bahwa ada yang menyinggung tentang katakanlah sumber banjir Panji satu. Jadi kalau secara keilmuan, secara best practice, secara industri migas dalam konteks pengeboran sumur, apa yang terjadi di sumur Banjir Panji satu itu bukanlah sebuah topik yang dalam tanda kutip menarik untuk dibicarakan karena sebetulnya itu tidak haruslah terjadi kalau dalam sisi engineering ya. Jadi kita bisa banyak belajar dari banyak tempat, dari pengalaman yang lain-lain bahwa ada banyak sekali potensi perbaikan yang bisa kita lakukan. Demikian Ibu Sabina dan Pak Thomas. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bonar dan Pak Hasandi untuk penjelasannya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah parameter paling wajar yang dapat disetujuinya ganti rugi akibat loss in whole dan loss of whole? Dan apa yang sebaiknya dilakukan apabila para pihak eh, menemukan perbedaan pendapat dalam menentukan penyebab dari loss in whole dan loss of whole ini? Mungkin pertama-tama akan saya persilahkan Prof. Bonar dulu, boleh? Baik, terima kasih banyak. Saya nggak akan pernah bosan untuk melihat contoh-contoh yang mudah-mudahan lebih baik. Jadi sebetulnya di dalam konteks kontrak, apakah itu loss in whole atau bahkan loss of whole, di berbagai negara, saya boleh ambil contoh seperti Jerman, Belanda, atau Norwegia, bahwa yang dihitung atau value yang hilang itu bukanlah hanya alatnya saja, tapi juga waktu, dan bahkan juga net present value dan investment rate of return dari semua yang sudah disiapkan untuk pembuatan lubang, mulai dari desain dan eksekusi. Begitu juga atau bahkan kalau loss of hole yang dihitung di dalam kontrak itu bukanlah hanya lubangnya saja, tapi semua yang sifatnya multiplier effect ya seperti keekonomian dan sebagainya. Maka di kesempatan berikutnya mudah-mudahan kita bisa lihat ya bahwa kita di Indonesia ini terlalu sangat baik hati. Kontraknya itu yang diperhitungkan adalah angka yaitu kuantitatif dari alat yang hilang dan atau lubang yang hilang. Padahal di situ ada banyak sekali yang bisa jadi potensi. Kami boleh ambil contoh. Misalnya, jangankan lubang yang hilang, kalau kita lihat di kontrak-kontrak di negara yang lain, bahkan sumur yang kondisinya tidak 100%, misalnya mempunyai skin atau formation damage yang katakanlah di atas ambang batas yang diizinkan, sehingga laju produksi minyaknya atau gasnya tidak sesuai dengan optimasi yang sudah dihitung di nodal analysis atau inflow performance relationship yang dilakukan oleh Departemen Produksi, ini juga penalti. Memang kita nggak bisa serigid itu di Indonesia karena ada banyak sekali variabel yang tidak bisa selalu kita bandingkan apple to apple, tapi kita bisa lihat ada banyak pembelajaran yang mungkin mudah-mudahan di kesempatan berikutnya di masa depan bisa kita gunakan. Jadi sebetulnya perhitungannya ini kalau dari yang paling minimum requirement-nya itu adalah tentu saja adalah alat yang hilang dan juga sumber yang hilang. Namun jangan boleh kita lupakan ada potensi yang hilang. Mengapa? Karena misalkan loss of whole. Artinya ada kick dan atau blowout dan atau misalnya kerusakan di dalam sumur
yang tidak boleh kita lupakan adalah dampak yang dibuat oleh sumur yang sedang dibuat ini, ya, yang diakibatkan oleh sumur yang dibuat ini kepada sumur sekitar. Itu juga pasti berdampak. Dan ini kalau di dalam kontrak, sependek yang kami bisa lihat, ini belum termasuk ke dalam bagian dari perhitungan. Jadi kita bisa lihat nanti ke depannya bagaimana sih supaya objektif, supaya K3S punya optimasi di dalam keuntungan, begitu juga service company punya potensi perbaikan yang besar di masa mendatang. Demikian Ibu Sabina. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bonar untuk penjelasannya. Dari Pak Sandi, ada yang mau ditambahkan? Ya, tambah aja. Eh, Memang benar tadi Prof. Bonar eh, menyimpulkan bahwa banyak eh, hal-hal yang tidak diperhitungkan dalam hal ganti rugi, untung ruginya melakukan jika terjadi sengketa ini ya, loss in whole atau loss of whole. Namun memang industri migas, industri pengeboran itu industri yang risiko tinggi. Jadi kenyataan ini memang sudah harus dimengerti dan diterima oleh siapapun pelaku bisnis ya. Jadi konsekuensi itu tetap ada. Tapi paling tidak hal-hal yang tangible yang hilangnya karena kesalahan operator atau memang kondisi sumur terkait dengan perangkat yang dimasukkan dalam lubang ya itu lebih lebih sederhana ya. Paling tidak merecover ganti rugi alat-alat tersebut. Kalau yang lain-lain tadi itu mungkin lebih memang panjang urusannya dan mungkin belum diatur, belum ada di PTK dan belum juga diatur di kontrak-kontrak yang saya lihat juga nggak sampai ke sana. Em, jadi hanya sebatas perangkat apa yang dalam lubang, apakah sesuai dengan identifikasi yang ditulis dalam kontrak yang ditawarkan oleh kontraktor, kita akan memakai alat A, B, C, D, dan sebagainya, umurnya masing-masing sekian-sekian-sekian, tahun pembuatannya sekian-sekian-sekian gitu, harganya sekian. Nah, jika itu hilang, ini yang harus diganti. Jika informasi itu disampaikan di depan dengan prinsip good faith, terbuka dan jujur, harusnya sengketa kalaupun terjadi lebih mudah diselesaikan. Yang Baik. sering terjadi ini tidak terselesaikan karena ada keraguan, ya, Ya, ada dusta di antara kita misalnya. Jadi oleh sebab itu paling tidak usaha minimal yang harus dilakukan oleh pihak kontraktor dan perusahaan bersama-sama yaitu mengidentifikasi sejak awal tulusnya dari sebelum masuk lubang. Lalu juga bersama-sama mungkin ke pihak asuransi. Yang tadi saya bilang perusahaan asuransi masih agak ragu memberikan perlindungan terhadap tools-tool yang memang mahal ini. Peralatan LWD misalnya itu nilainya bisa dari 500.000 dolar sampai 1 juta dolar ya, itu sekitar 1,6 T. Siapa asuransi yang mau menanggung itu? Tapi paling tidak dengan memberikan pengertian kepada perusahaan, kepada asuransinya, perusahaan dan kontraktor bisa sama-sama mengajukan ini ke mereka, bilang paling tidak ditanggunglah separohnya atau 3/4-nya. Jadi dua-duanya nanggung rugi kalau seandainya, karena asuransi akan membayar sebagian, tapi ya kalau memang sudah loss ya pasti ada risiko yang ditanggung perusahaan dan kontrak. Jadi ya harus harus dua belah pihak juga melakukan effort karena risikonya memang risiko operasinya cukup tinggi. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa saya berikan. baik. Terima kasih Pak Hasandi untuk penjelasannya. Sebetulnya waktu kita sudah habis, cuman hari ini diskusinya sangat seru. Jadi saya mau lempar satu pertanyaan lagi. Ini adalah satu pertanyaan terakhir, masih menyangkut hal yang tadi. Dari mana dasar penggantian lost in whole diacu? Dari mana dasar nilai, mohon maaf. Penggantian in whole itu diacu, terutama untuk peralatan yang dimanufacture oleh sendiri. Dan apakah wajar jika nilai yang diacu dari nilai adalah, sorry, mohon maaf, ini pertanyaannya. Apakah wajar nilai yang diacu adalah dari nilai buku pada saat refurbished? Apakah cukup jelas pertanyaannya? Apakah perlu saya ulang? Ya, mungkin cukup jelas ya. Jadi apakah memakai harga yang diajukan, sebab Pada barang-barang nilai ini buku. tidak dijual di pasar bebas ya, mau cari di di negara-negara selain Amerika yang mayoritas
manufacture alat tersebut, mungkin Prancis, sekarang Cina. Cina sekarang mereka memproduksi alat-alat itu ya. Harganya memang sangat tinggi dan availability-nya juga sangat jarang. Kalaupun ada, pasti akan diberikan ke afiliasi perusahaan-perusahaan yang terkait lah dengan mereka. Jadi tidak mudah untuk mendapatkan pengganti. Ya mau mau tidak mau pelaku industri akan mengacu ke manufakturnya dan harga yang diberikan tuh bisa harga yang list dalam price di situ. Nanti setelah terima di negaranya termasuk ongkos transport, pajak dan sebagainya memang akan jadi mahal. Namun kita juga harus pertimbangkan lamanya tool itu sudah beroperasi kapan. Jadi di situ setiap kita mengimpor barang itu ada PIB kan, maksudnya itu apa sih? PIB impor barang, peraturan impor barang atau apa? Itu list daftar tools yang masuk ke negara kita itu harus ada identifikasinya secara jelas, nomor seri, tanggal pembuatan, tanggal penerimaan di tangan apa perusahaan. Terus setelah itu ada informasi kapan, berapa lama tool itu sudah dipakai. Jadi formulanya yang dipakai biasanya ya harga apa harga yang tercantum di dalam kontrak, ada di sebelum kontrak itu dibuat biasanya dicantumkan price listnya. Jika tool ini hilang dalam lubang ya gitu kan, biasanya bunyinya gitu. Nah itu setelah dikurangi akumulasi yang terkumpul, setelah sekian tahun dipakai ya harusnya berkurang nih. Tapi tentu saja tidak akan menjadi nol kalau udah, walaupun udah 5 tahun atau 10 tahun, tapi kamu masih beroperasi. Peralatan logging itu umurnya panjang-panjang ya. Jadi kalau diakumulasi bisa nol itu sebenarnya. Tapi biasanya harus dinegosiasikan ya, sampai dengan 50 atau 60%. Itu yang wajar bagi kontraktor juga dapat penggantian seperti itu. Lalu juga setelah itu penggantiannya dikurangi eh, apa jumlah yang dibayar oleh asuransi. Jadi asuransi menanggung sebagian. Jadi kan win-win buat kontraktor juga senang, buat perusahaan juga senang ada yang ganti. Tapi yang bayar premi itu ya waktu itu dimasukkan dalam kontrak penawaran. Itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Sandi. Dari Prof. Bonar, ada yang mau ditambahkan? Baik, terima kasih banyak Ibu Sabina. Masukan kecil saja bahwa yang selain nomor seri, spesifikasi, ada juga inspeksi, surat sertifikasi tentang kalibrasi yang harus ada di atas meja sebelum semuanya dieksekusi. Dan juga tentu saja perhitungannya yang tadi disampaikan oleh Pak Thomas ya, termasuk depresiasinya ya atau lesson learn yang sebelum-sebelumnya juga sehingga angka depresiasi atau penyusutan nilainya itu harus fair dan objektif. Dan yang kemudian itu tentu saja juga dengan data, baik data pengukuran alat tersebut atau pendukungnya, misalnya lumpur, semen, tekanan, dan sebagainya. Nah, ini memang juga menarik. Ini masukan kecil saja buat kita, Ibu Bapak semua, baik di dalam konteks data yang dikeluarkan per tahun oleh Asosiasi Asuransi Internasional maupun Asosiasi Pengawas atau Inspektur Asuransi Internasional, memang kumulatif dari asuransi industri migas di sektor pengeboran migas kita itu relatif kecil. Ya, kalau mau kita bandingkan bahkan dengan tetangga kita, Vietnam, Thailand, Papua Nugini, tentu saja dengan volume atau load yang sama, ya, dengan faktor koreksi-koreksi yang lain, termasuk tingkat kesulitan dan sebagainya. Nah, memang itu sayangnya kenyataannya. Nah, jadi ini bisa juga menjadi sebuah momentum yang bagus dalam konteks meningkatkan kepercayaan dan juga di dalam konteks masukan yang sering disampaikan oleh beliau-beliau baik di asuransi internasional maupun inspeksi asuransi internasional bahwa di dalam konteks kepastian tentang aturan yang ada di kita itu memang kadang berubah-berubah sehingga tidak mudah untuk menentukan value yang aktual dari sebuah alat atau barang yang ada di dalam lubang. Demikian, Ibu dan Bapak semua. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk penjelasannya, Prof. Bonar. Dan Pak Hasandi, terima kasih juga untuk ilmunya dan materinya. Tak terasa sekarang kita sudah di penghujung acara, dan sekarang sudah saatnya saya untuk menutup. Bapak Ibu sekalian, sebelum menutup webinar, saya ingin mengucapkan yang
Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada BASE, Badan Arbitrase Sengketa Energi, dan juga Petromindo karena telah menyelenggarakan webinar ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber, Prof. Bonar dan Pak Hasandi. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Terima kasih telah bergabung dan ngabuburit bareng kami di sini. Dan selamat mempersiapkan buka puasa. Akhir kata, saya Sabina mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam memandu acara. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya karena kami masih akan kembali mengadakan webinar. So, still stay tuned on our social media dan sampai jumpa di webinar berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Sabin sama Prof. Selamat sore. Selamat sore Pak Thomas, Bu Sabina, Ibu Bapak semua. Terima kasih banyak ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Terima Sama, kasih. terima kasih juga. Terima kasih, selamat sore. Saya mohon izin live ya Bu. Terima Ya, kasih. selamat sore.